orang akan bertumbuh dalam imannya secara personal, secara pribadi, tetapi pertumbuhan iman ini juga berada di dalam komunitas. Artinya ada bersama dengan teman-teman seiman. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15, kita mendengar bersama, membaca dan merenungkan pengalaman seorang yang bernama Nikodemus, seorang Farisi yang terpandang dan pemimpin agama Yahudi yang secara diam-diam datang kepada Yesus, berguru kepada Yesus, dan pada akhirnya dia mengikuti Yesus. Kenapa dia datang secara diam-diam? Karena memang dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi dan dia adalah seorang Farisi. Status ini sangat tinggi di tengah masyarakat Yahudi. Tetapi justru dia datang kepada Yesus untuk mendalami hidup keagamaannya, dan juga lebih daripada itu, belajar dari Yesus. Yang terjadi adalah Yesus mengajak Nikodemus untuk lahir kembali melalui air dan roh, agar ia berani mengajar tentang kebenaran, lahir menjadi manusia baru, manusia Paskah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Yesus membantu Nikodemus untuk mengalami pembaharuan dalam hidup, dan dia siap menjadi saksi Kristus yang bangkit. Keberanian Nikodemus ini juga dimiliki oleh para rasul. Mereka digelorakan dengan hati yang berkobar-kobar karena semangat kebangkitan Kristus itu untuk menyebarkan Injil Tuhan dimanapun mereka berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pembaharuan hidup itu sebenarnya merujuk pada perubahan dalam pola pikir, perilaku, nilai-nilai, dan tujuan hidup dengan mencapai tingkat kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga kesuksesan yang lebih besar. Pembaharuan hidup itu akan mengarahkan orang pada suatu kualitas nilai yang lebih tinggi. Dan dalam iman Katolik, satu hal yang penting adalah mengolah pengalaman rohani melalui pembaharuan hidup di dalam Yesus. Pembaharuan ini adalah proses yang berkelanjutan, yang pasti melibatkan peningkatan kekudusan dan pertumbuhan iman. Karena itu, inilah beberapa aspek penting dari pembaharuan hidup di dalam Yesus. Yang pertama adalah pertobatan. Pertobatan itu adalah
langkah pertama di dalam pembaruan hidup bersama Yesus. Ini mencakup penyesalan atas dosa-dosa dan tekad untuk hidup di dalam ketaatan terhadap ajaran Tuhan. Yang kedua, penerimaan Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, berserah pada pimpinan Roh Kudus. Dalam pembaruan hidup, kita percaya bahwa Roh Kudus membantu dalam seluruh proses pertumbuhan rohani, memberikan pengertian akan firman Tuhan, dan memberdayakan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, hidup di dalam ketaatan. Pembaharuan hidup itu melibatkan komitmen untuk hidup di dalam ketaatan terhadap ajaran Kristus. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah komunitas gereja di dalam kekatolikan. Pembaruan hidup juga menuntut keterlibatan sebagai anggota di dalam komunitas gerejani. Orang akan bertumbuh dalam imannya secara personal, secara pribadi, tetapi pertumbuhan iman ini juga berada di dalam komunitas. Artinya ada bersama dengan teman-teman seiman. Inilah pembaruan hidup yang mau kita perjuangkan, dan inilah buah dari semangat Paskah itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.